Halo semua, pernah nggak sih kepikiran waktu pasar lagi di puncak-puncaknya, semua orang pada heboh ngejar saham yang lagi terbang tinggi? Nah, kali ini kita akan coba lihat dari sudut pandang yang beda banget. Kita cari peluang di tempat yang mungkin nggak banyak orang lirik, yaitu di saham-saham yang lagi tertidur. Oke, kita mulai dengan kutipan yang jujur aja, lumayan nyelekit ya. Ini tuh langsung menantang rasa FOMO atau takut ketinggalan yang sering banget kita alami. Logikanya kan simpel, kalau semua orang udah tahu beritanya bagus dan harganya udah keburu naik, ya kemungkinan besar pesta terbesarnya udah lewat. Dan ini relevan banget loh. Coba bayangin momen ketika IHSG lagi di titik tertinggi sepanjang masa. Nah, momen-momen kayak gini, ini sering kali jadi jebakan. Banyak banget investor yang kejebak ngejar saham yang udah dipucuk, ngarepnya sih bakal naik terus, padahal risikonya justru makin gede. Makanya, penting banget buat kita ngerti strategi alternatif. Tapi tentu aja perlu diingat ya, pembahasan kita kali ini murni buat edukasi. Kita di sini mau coba ngertiin cara berpikir seorang swing trader, gimana sih mereka menganalisis pasar. Jadi ini sama sekali bukan rekomendasi buat beli atau jual saham apapun ya. Jadi terus solusinya apa dong di tengah pasar yang lagi panas-panasnya? Jawabannya mungkin agak berlawanan sama logika umum. Peluang yang sesungguhnya itu sering banget ngumpet di saham-saham yang kelihatannya diam-diam aja, saham yang lagi gerak sideways. Apa sih itu konsolidasi atau sideways? Gampangnya gini, itu periode di mana harga saham cuma gerak di rentang yang sempit, naik turun di situ-situ aja. Ini bukan berarti sahamnya lemah loh, justru sebaliknya, ini seringkali jadi fase akumulasi, di mana para pemain besar atau yang biasa kita sebut bandar, lagi diam-diam ngumpulin barang sebelum ada pergerakan harga yang besar. Nah, ini nih yang sering disebut awal dari cuan gede. Pola pikir seorang swing trader itu intinya bisa disederhanain jadi dua hal. Pertama, sabar. Mereka nggak gerusa-gerusu, tapi nunggu dengan sabar sampai momen yang tepat itu muncul. Kedua, timing. Begitu sinyalnya kelihatan, mereka baru masuk. Jadi ini bukan soal kecepatan, tapi soal ketepatan waktu. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja bedah kasus pertama. Kita akan lihat BSDE atau Bumi Serpong Damai. Sebuah saham yang kelihatannya lagi sabar banget nungguin momen yang pas buat bersinar. Nah, ini dia, BSDE. Statusnya saat ini bisa dibilang anteng kayak orang lagi nunggu gajian. Harganya adem ayem, gerak di area yang sama, seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi pertanyaannya, apa benar di balik layar nggak terjadi apa-apa? Yo, kita intip lebih dalam ke grafik mingguannya. Sekilas emang kelihatan datar-datar aja, ya kan? Tapi kalau kita coba perhatiin indikator-indikator teknikalnya, ada cerita menarik nih yang lagi terbentuk. Nah, mari kita pecah satu-satu ya. Rentang harganya stabil. Indikator RSI-nya ada di angka 53. Ini artinya netral. Nggak terlalu banyak yang beli, nggak banyak juga yang jual. Adem ayem. MACD-nya emang masih negatif, tapi tekanan jualnya ada mulai kendor. Dan yang paling krusial ada di bandar volume. Mulai muncul bar-bar hijau tipis. Ini tuh indikasi kalau ada akumulasi halus dari para pemain besar. Jadi, cerita besarnya apa sih di balik BSDE? Sederhana aja. Sektor properti itu pada dasarnya cuma nunggu satu katalis utama. Penurunan suku bunga. Kalau suku bunga turun, kredit properti jadi lebih murah. Dan ini bakal ngedorong penjualan. BSDE ini lagi sabar aja nungguin tombol itu ditekan. Oke, kita pindah ke studi kasus kedua. AADI atau Adaro Andalan Indonesia. Saham ini dikenal sebagai pemantul yang konsisten dan katanya sekarang lagi istirahat sehat setelah sebelumnya lari kencang. Nah, penting banget nih buat ngerti statusnya ADI sekarang. Penurunan harganya ini bukan berarti anjlok ya, tapi sebuah koreksi yang sehat. Ibaratnya pelari maraton, setelah lari jauh kan pasti berhenti dulu buat ambil napas. Nah ini wajar dan bahkan perlu. Di grafiknya kita bisa lihat jelas banget, ADI ini sempat nyentuh puncaknya sebelum akhirnya masuk ke fase konsolidasi sekarang. Pertanyaannya, ini akhir dari kenaikannya atau cuma jeda sebelum lari lagi? Coba kita cek sinyal-sinyalnya, area krusialnya itu ada di rentang 7.100 sampai 7.400, ini zona support pentingnya. Terus perhatiin volumenya makin mengecil. Ini tandanya para penjual udah mulai capek atau kehabisan barang, dan yang lebih penting lagi, investor asing malah konsisten terus beli. Ini nunjukin kepercayaan kalau saham ini bisa mantul lagi dengan target jangka pendek di area 7.700 sampai 8.000. Nah, sekarang kita sampai ke studi kasus terakhir. Yang kata sumber analisisnya, ini yang paling juicy. Kita akan bongkar PGEO atau Pertamina Geothermal, saham yang katanya punya potensi ledakan paling besar. Sesuai statusnya, ada antusiasme yang beda nih buat saham yang satu ini. Tapi kenapa PGEO ini dianggap punya potensi paling menarik? Yuk kita lihat datanya.
Coba deh perhatikan grafiknya. Kelihatan jelas banget kan periode konsolidasinya itu panjang banget. Tapi sekarang, coba lihat ke bagian bawah. Di indikator net foreign buy, lihat bar hijaunya. Tebal dan konsisten banget. Ini bukti visual yang sangat kuat. Kalau investor asing udah ngumpulin barang sekonsisten ini, biasanya itu jadi sinyal kepercayaan yang kuat banget. Fakta dari grafiknya ini udah nggak bisa dibantah. Ada support atau lantai harga yang kokoh banget di area 1145 sampai 1200. Terus, seperti yang kita lihat tadi, akumulasi asingnya kuat banget, digambarin sebagai hijau tebal. Dan yang paling penting, harganya udah mulai nunjukin tanda-tanda kehidupan, mulai gerak naik dari level 1200. Ini sinyal awal dari potensi breakout. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum PGO. Periode konsolidasi yang panjang ini bisa kita bayangin kayak pegas raksasa yang lagi ditekan. Makin lama dan makin kuat ditekannya, pas akhirnya dilepas, ledakannya bakal makin dahsyat, makin brutal. Di balik data teknikal yang kuat ini, ada narasi fundamental yang lebih besar lagi. Tahun 2026 itu diproyeksikan bakal jadi tahunnya sektor energi baru dan terbarukan atau EBT. Nah, PGO sebagai pemain utama di bidang panas bumi ada di posisi yang strategis banget buat menunggangi gelombang tren besar ini. Oke, jadi setelah kita bedah 3 saham ini, yuk kita rangkum dan bandingkan peluang yang ditawarkan masing-masing. Jadi, kita punya 3 cerita yang beda banget. BSDE itu permainan kesabaran di sektor properti yang nunggu katalis suku bunga. AMDI itu permainan spekulasi kali rebound di saham kuat yang lagi istirahat. Dan PGEO ini adalah permainan potensi ledakan yang didukung akumulasi asing yang masif dan narasi besar sektor EBT. 3 saham, 3 cerita, dan 3 potensi. Masing-masing punya karakteristik dan tingkat risikonya sendiri. Nah, setelah kita lihat analisis ini, pertanyaan terakhir saya lempar balik ke Anda. Menurut Anda, dari ketiganya, manakah yang paling siap untuk bangun dari tidurnya?